Selanjutnya adalah contoh soal mengenai 8 jurnal job order costing. Bukunya adalah Cost Accounting 14, edisi ke-14, karya William K. Carter, exercise 4-5. Yang pertama, dibeli material secara kredit sebesar 40.000. Jurnalnya adalah material pada account payable sebesar 40.000. Yang kedua, material diminta 33.000 untuk produksi, ini masuk direct, dan 2.000 untuk indirect. Jurnalnya adalah work in process 33.000 untuk direct dan factory overhead untuk indirect sebesar 2.000. Lalu ada material di kredit sebesar 35.000. Dicatat total payroll sebesar 40.000. Jurnalnya payroll pada accrued payroll sebesar 40.000. Lalu payroll dibayar. Jurnalnya payroll pada cash sebesar 40.000. Dari total payroll, 32.000 adalah direct dan 8.000 indirect. Jurnalnya work in process karena direct 32.000, lalu factory overhead control untuk indirect sebesar 48.000, lalu ada payroll di kredit sebesar 40.000. Lalu factory overhead cost totalnya 4.000 dibayar cash. Jurnalnya factory overhead control pada cash sebesar 4.000. Lalu ada factory overhead total 18.000 dibayar kredit. Jurnalnya factory overhead control pada account payable sebesar 18.000. Lalu ada factory overhead lain-lain, yaitu 2.100 depresiasi, 780 insurance expired, dan 1.250 accrued property tax. Jurnalnya semuanya dimasukkan ke factory overhead control sebesar 4.130. Lalu di kredit ada akumulasi depresiasi sebesar 2.100, prepaid expense 780, dan accrued property tax 1.250. Lalu total factory overhead dibebankan ke work in process account. Jurnalnya work in process pada factory overhead control sebesar 36.130. Angka ini didapat dari jumlah factory overhead control sebelum-sebelumnya. Lalu barang yang komplit ditransfer ke gudang sebesar 92.000 biayanya. Jurnalnya finish good 92.000 pada work in process 92.000. Lalu dijual secara kredit sebesar 80.000. Setengahnya sudah ditagih dan COGS-nya 75% dari harga jual. Jurnalnya account receivable pada sales untuk mencatat penjualan secara kredit, cash pada account receivable untuk mencatat setengah yang telah ditagih, lalu COGS pada finished goods untuk mencatat barang yang dijual. Materi berikutnya yaitu production losses in job order costing. Terdapat 3 jenis production losses. Yang pertama scrap, yang kedua spoiled goods, dan yang ketiga rework. Yang pertama yaitu scrap. Apa itu scrap? Scrap merupakan barang atau bahan sisa produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi perusahaan, tetapi masih memiliki nilai jual atau salvage value walaupun kecil. Contohnya adalah sisa-sisa potongan besi pada pabrik pengolahan besi. Perlakuan akuntansi untuk scrap apabila laku dijual yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dicatat sebagai other income. Yang kedua, dicatat sebagai pengurang cost of goods sold. Yang ketiga, dicatat sebagai pengurang factory overhead control. Yang keempat, dicatat sebagai pengurang work in process. Yang kedua yaitu spoiled goods. Apa itu spoiled goods? Spoiled goods merupakan barang rusak atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak dapat diperbaiki karena secara ekonomis tidak layak diperbaiki kembali. Contohnya adalah lampu bohlam yang pecah. Kerusakan dapat disebabkan oleh faktor internal dan ulah konsumen. Untuk kerusakan yang disebabkan faktor internal, dibebankan ke dalam FOH control. Apabila nilainya cukup besar dalam mempengaruhi pelaporan biaya produksi, maka sebaiknya dilaporkan terpisah sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Untuk kerusakan akibat ulah konsumen, tidak dapat diperlakukan sebagai biaya kualitas dan dicatat sebagai spoiled goods inventory. Yang ketiga yaitu rework. Apa itu rework? Rework merupakan barang yang dilakukan pemrosesan atau pengerjaan ulang oleh perusahaan karena barang tersebut tidak memenuhi standar, namun masih bisa diperbaiki kembali.
Rework dapat disebabkan oleh ulah konsumen dan faktor internal. Rework akibat ulah konsumen, seluruh biaya untuk pengerjaan ulang atau cost of rework ditanggung sepenuhnya oleh konsumen yang memesan barang. Biaya rework yang meliputi material, payroll, dan FOH dibebankan ke dalam job atau menambah WIP. Rework yang disebabkan faktor internal, seluruh biaya untuk pengerjaan ulang atau cost of rework ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan yang bersangkutan. Biaya rework yang meliputi material, payroll, dan FOH dibebankan ke dalam FOH control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab tentang contoh soal terkait production loss di mana pada dalam rework in job costing. Langsung saja, ini soal tentang rework in job costing, di mana Wyoming Cabinet pada satu periode memproduksi 1000 kabinet yang tertera pada job 8962, di mana akan terjadi perubahan rework yang nanti berujung pada harganya akan meningkat sejumlah 150%. Dengan total pengerjaan biayanya, total biaya dalam pengerjaannya adalah sebagai berikut: material sejumlah 92.000, labor sejumlah 36.000, factory overhead sejumlah 72.000 dengan total biaya sejumlah 200.000. Ketentuan terkait biaya rework tertera pada yang ini, di mana ada 100 kabinet yang akan di rework, dan untuk biaya material rework sejumlah $2, dan jam kerjanya setengah jam kerja daripada mengerjakan biaya normal, dan juga factory overhead-nya juga berpatokan pada setengah jam kerja ini. Kita diminta untuk mengasumsikan bahwa rework terjadi karena kesalahan internal ini, dan juga rework terjadi karena permintaan oleh customer. Lanjut, kita masuk ke perhitungannya. Sebelum kita melakukan penjurnalan, kita terlebih dulu harus mengetahui berapa sih biaya terkait produksi rework ini. Seperti yang kita tahu tadi udah ada informasi tentang unit rework, ini ada 100 unit, biaya material rework ada $2, biaya labor dan overhead sama dengan setengah daripada biaya awal, sehingga diperoleh perhitungan seperti berikut. Untuk material, kita lihat material adalah jumlahnya $2, sedangkan unit yang di rework adalah 100, maka langsung kita kalikan biaya material sejumlah 2 dikalikan dengan 100 unit rework, akan diperoleh biaya material sejumlah 200. Soalnya pada akun payroll diketahui jam kerjanya adalah setengah daripada jam kerja yang awal, sedangkan biayanya sejumlah $12 per jam. Jadi kita kalikan setengah, karena tadi ada asumsi bahwa setengah daripada biaya awal. Payroll berarti setengah dikali 12 dikali 100 unit kabinet yang akan di rework akan menemukan hasil $600. Begitu juga dengan FOH applied. Kita lihat asumsinya juga sama, setengah dari biaya awal, di mana biaya awal tadi FOH factory overhead ini ada $24. Jadi kita langsung saja kita kalikan setengah dikali 24 dikali 100 akan menemukan $1.200. Kita lanjut ke penjurnalan. Penjurnalan ketika rework diasumsikan ada karena internal failure atau kesalahan pada saat produksi, maka kita harus memasukkan jurnal-jurnal tadi yang sudah dihitung tentang material reworks, payroll reworks, dan FOH applied saat reworks akan dikreditkan dan didebitkan pada FOH control. Di sini debit atau FOH control sejumlah 2.000 karena kita asumsikan termasuk pada biaya FOH control. Selanjutnya finish good 200.000 dan work in process 200.000, dan juga cash hasil penjualan tadi diketahui bahwa 150%, sehingga 300.000 merupakan 150% daripada ini. 150%, tulisan saya agak jelek. 150% daripada pengalian terhadap finish good tadi. Kita lanjut ke penjurnalan saat pelanggan yang meminta melakukan rework karena perubahan desain. Jurnal di sini sama, material payroll FOH update akan diakumulasikan kepada FOH control. Di sini 200 tambah 16 tambah 1200 akan menghasilkan FOH control sejumlah 2000. Perbedaannya terletak pada jurnal finish good pada work in process ini. Jika sebelumnya tidak mengalami perubahan tetap 200.000, di sini akan mengalami perubahan 202.000. Selisih 2.000 ini diambil daripada biaya yang diakumulasikan kepada FOH control tadi. Hal ini dikarenakan biaya 2.000 ini ditanggung oleh customer karena customer meminta penggantian. Penggantian itu sendiri di luar kontrak
kerja awal untuk produksi kabin 1000 kabinet itu jadi. Selanjutnya penjualan cash akan sama juga 150% dari harga 1200 ini. Mohon maaf. Harga 200.000 ini akan menemukan hasil 303.000. Sekian itu pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.